untuk melaksanakan apel pagi seperti biasanya. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Puji syukur alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih sudah datang tepat waktu untuk bisa hadir bersama-sama melaksanakan apel pagi hari ini. Artinya Bapak Ibu tidak terlambat untuk mengajar di kelas Bapak Ibu. Tidak sedikit, tidak banyak atau sedikit yang ingin saya sampaikan adalah untuk share pengalaman saya. Share ini saya mulai dengan cerita. Awalnya saya mendengar dari salah seorang anak muda, saya sebut saja anak muda yang baru saja lulus kuliah, itu mengatakan bahwa guru itu pekerjaan yang sangat mudah. Guru itu pekerjaan yang gak ada tantangannya. Semua orang bisa jadi guru. Gak perlu orang pintar untuk jadi guru. Dan pernyataan ini sangat menusuk telinga saya ya, karena pada saat itu dekat dengan telinga saya. Tapi saya tidak membahas orangnya, tetapi mari kita berefleksi Bapak Ibu di pagi hari ini mengenai pernyataan itu, bahwa apakah benar seorang guru itu tidak punya tantangan untuk mengajar? Jawab sendiri di dalam hati. Apakah benar seorang guru itu tidak harus pintar mengajar, tidak harus menguasai materi untuk bisa ngajar? Jawab sendiri di dalam hati. Kemudian mari kita berefleksi. Bapak Ibu, murid-murid kita yang saat ini adalah generasi alfawi, kita lihat karakternya itu semakin menurun, betul. Nah, dari pernyataan tadi saya kaitkan, Bapak Ibu, saya kaitkan. Kita belajar agama, murid kita belajar agama dari SD sampai SMA. Mengapa kok tidak semakin baik karakternya, tetapi semakin menurun karakternya? Kemudian yang selanjutnya, anak murid kita belajar matematika dari SD sampai SMA, tetapi masih bingung menghitung uang jajannya, menghitung uang kembalian. Itu saya temui seperti. Yang berikutnya, anak murid kita belajar bahasa Inggris sejak SD sampai SMA, tapi belum berani ngomong pakai bahasa Inggris. Anak murid kita belajar IPA sejak SD sampai SMA, tapi kesadaran lingkungannya masih belum terbentuk. Anak murid kita belajar bahasa Indonesia dari SD sampai SMA, tapi untuk berbicara dengan baik, sopan, menggunakan bahasa yang benar kepada guru dan teman-temannya, itu masih sulit. Jadi apa hubungannya dengan cerita di awal tadi? Bapak Ibu, apa yang kita ajarkan kepada murid-murid kita di kelas? Sampai-sampai anak murid kita tidak terbentuk karakternya. Apakah kita hanya jadi agen sejarawan yang mengajarkan mapel kita masing-masing? Apakah kita jadi agen bisnis pendidikan? Apakah kita sudah sadar bahwa yang kita didik itu manusia? Manusia yang melanjutkan kehidupan kita nanti, kehidupan ini, dunia nyata. Apakah yang kita ajarkan hanya sebatas dunia akademis saja, tapi kita lupa mempersiapkan anak-anak murid kita untuk menghadapi dunia nyata, dunia yang sebenarnya. Maka dari itu kita perlu untuk berkolaborasi, kita
menghitung uang gajinya. Jangan sampai nanti mereka jadi guru seperti kita, dia melakukan kesalahan-kesalahan yang sama seperti yang kita lakukan saat ini. Itu, Bapak Ibu. Mari kita perbaiki dari dalam kelas kita masing-masing. Kita tingkatkan kompetensi kita tingkatkan kualitas pengajaran kita di kelas. Karena mengajar itu sulit. Apalagi dengan anak murid yang sebegitu luar biasanya, yang satu kelas isinya laki-laki semua. Kalau anak perempuan itu agak